Immanuel Ebenezer mengaku salah dan menyesal karena korupsi. Ex-Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer mengaku salah telah berbuat korupsi dan menyebut hal itu sebagai penyesalan dalam hidupnya. Pengakuan ini disampaikan Noel, sapaan akrabnya, saat diperiksa sebagai tersangka kasus korupsi pemerasan terkait pengurusan sertifikat kesehatan dan keselamatan kerja di Kementerian Ketenagakerjaan, Selasa 2 September 2025. Saya juga mengaku salah dan mereka, penyidik KPK, juga menghormati sikap saya yang gentle dan saya mengakui kesalahan saya, kata Noel. Usai diperiksa penyidik di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan. Dan ini penyesalan dalam hidup saya, imbuh dia. Noel mengatakan, dalam pemeriksaan perdana ini, penyidik menyodorkan pertanyaan terkait dengan 3 mobil yang dipindahkan dari rumah dinasnya usai operasi tangkap tangan. Soal pengembalian mobil ya, karena kita sangat kooperatif sekali dengan penyidik, karena kita sangat mendukung sekali apa yang dilakukan KPK, ujar Noel. Meski demikian, Noel mulai irit bicara saat ditanya soal aliran uang yang diterimanya dari Sultan Kementerian Ketenagakerjaan, yakni Irvian Bobi Mahendro, yang menjabat sebagai Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personel K3 Kemenaker tahun 2022-2025. Saya tidak tahu soal itu, ucap dia. KPK menetapkan Noel dan 10 orang lainnya sebagai tersangka kasus korupsi pemerasan pengurusan sertifikat kesehatan dan keselamatan kerja di Kementerian Ketenagakerjaan saat operasi tangkap tangan pada Rabu 20 Agustus 2025. Ketua KPK Setio Budianto mengungkapkan Noel diduga menerima 3 miliar dari praktik pemerasan pengurusan sertifikat K3 di Kemenaker. Sejumlah uang tersebut mengalir kepada pihak penyelenggara negara, yaitu saudara IEG, sebesar 3 miliar pada Desember 2024. Kata Setio dalam konferensi pers Jumat 22 Agustus 2025. Setio menjelaskan dalam perkara ini KPK menduga ada praktik pemerasan dalam pengurusan sertifikasi K3 yang menyebabkan pembengkakan tarif sertifikasi. Dari tarif sertifikasi K3 sebesar 275.000, fakta di lapangan menunjukkan bahwa para pekerja atau buruh harus mengeluarkan biaya hingga 6 juta. Karena adanya tindak pemerasan dengan modus memperlambat, mempersulit, atau bahkan tidak memproses permohonan pembuatan sertifikasi K3 yang tidak membayar lebih. Setio, KPK mencatat selisih pembayaran tersebut mencapai 81 miliar yang kemudian mengalir kepada para tersangka, termasuk 3 miliar yang dinikmati oleh Noel. Setio menuturkan praktik pemerasan itu sudah terjadi sejak 2019 ketika Noel belum bergabung ke kabinet. Namun setelah menjadi orang nomor 2 di Kemenaker, Noel justru membiarkan praktik korup tersebut terus berlanjut. Bahkan ia ikut meminta jatah. Peran IEG adalah dia tahu dan membiarkan, bahkan kemudian meminta. Jadi artinya proses yang dilakukan oleh para tersangka ini bisa dikatakan sepengetahuan oleh IEG, kata Setio.